Guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai toko-toko jam tangan apa aja yang di Indonesia cenderung bisa dibilang reliable gitu. Dari menjual keaslian dan lain. Tapi kan ini karena ada yang bertanya ya, sebetulnya saya berpikir agak takut juga gitu. Maksudnya gini, kita kan nggak tahu ya namanya ini adalah di luar kuasa kita. Ini kan semua adalah secondary dealer gitu, bukan bukan AD. Kalau saya pribadi sih beberapa toko udah tahu sih ke integritasannya gitu. Jadi memang bagus, memang jujur, recommended lah gitu. Tapi ada beberapa toko juga yang bisa dibilang di komunitas kita, di teman-teman kita itu belum pernah ada transaksi, tapi tahu bahwa toko itu tuh menjual barang yang asli juga. Jadi kalau di kemudian hari ada something atau ada yang kurang cocok lah ya, atau misalnya tidak sesuai dengan saran dari kita, resiko tanggung masing-masing ya teman-teman. Jadi ini bukan saran rekomendasi untuk membeli, tapi Anda semua mengecek ulang sendiri keaslian barang dan lain-lain lah. Dan selalu saran dari saya kalau terutama kalau Anda tinggal di kota toko tersebut berada gitu, lebih baik Anda datang ke tokonya secara langsung gitu. Jadi Anda bisa melihat barangnya secara fisiknya langsung, bukan dari Instagram atau sosial media atau cuma dari WhatsApp kayak gitu ya. Kecuali Anda sudah mengenal baik pemilik toko tersebut gitu. Nah, jadi langsung aja saya mulai ya teman-teman. Ada beberapa toko yang menurut di komunitas kami gitu atau di teman-teman kami ini bisa dibilang yang bisa dipercaya lah. But disclaimer on ya teman-teman, kita nggak bertanggung jawab atas apapun jika ada kesalahan gitu, karena ini juga bukan video untuk rekomendasi. Yang pertama mungkin Anda udah tahu ya, terkenal di YouTube juga dan di kalangan artis-artis, Hobi Jam ya, toko Hobi Jam. Jadi Anda bisa cek di Jakarta ada toko yang namanya Hobi Jam. Ya bisa dibilang dari nama, dari reputasi udah tau lah gitu Hobi Jam ini, karena dia juga banyak dibeli oleh artis-artis gitu. Ya itu satu ya. Kedua, FF Luxury ya. Jadi saya mungkin akan men-sharingkan juga di sini si capturean dari IG-nya. Yang ketiga, Curated Masterpiece gitu. Kalau kebetulan di Hobi Jam di komunitas kita pernah ada yang melakukan transaksi, terus di Curated Masterpiece juga pernah ada yang melakukan transaksi. Ini tuh kita ada teman-teman lah gitu yang suka ngobrol tentang hal ini, ya kita saling sharing gitu. Kalau FF Luxury bukan di komunitas kita tapi di teman dari teman gitu, itu juga udah ada yang pernah ya. Dan so far feedbacknya oke gitu, feedbacknya bagus. Curated Masterpiece juga salah satu yang bagus lah gitu. Pemiliknya juga sangat komunikatif ya. Berikutnya IDWX ya. Jadi ini juga IG dengan follower yang sangat banyak ya. Anda boleh langsung datang boleh gitu, atau misalnya kontak orangnya langsung juga boleh. Jadi IDWX ini setahu saya reputasinya juga punya followers yang sangat banyak lah. Jadi reputasinya bukan sembarangan. Nomor 5, Mulia Legacy ya. Jadi Mulia ini juga teman saya pernah melakukan transaksi di sana. Tokonya besar katanya di Blok M ya. Jadi memang udah pemain lama gitu. Ini salah satu yang punya reputasi yang bagus juga gitu. Berikutnya ada Official Watch Atelier. Nah, kalau ini di antara kita di komunitas juga ada yang pernah transaksi dengan Official Watch Atelier ini. Jadi ownernya juga jujur gitu. Bagus lah, ini juga boleh rekomend. Nanti Anda silakan aja kontak yang menurut Anda terpercaya gitu. Mau banding 2-3 toko juga silakan. Terus ada The Dial ID ya. The Dial ID. Terus ada Watch Collectors. Watch Collector seperti ini. Ini saya lupa ada Watch Collectors, ada Watch Traders ya.
Jadi ini toko yang berbeda, tapi saya lupa ini kalau nggak salah ada yang di Surabaya gitu salah satunya. Saya lupa mana yang di Surabaya. Surabaya juga ada AMPM. Jadi kalau misalnya Anda di Jakarta ya cari toko Jakarta juga nggak apa-apa. Untuk Anda yang di bagian Jawa Timur gitu ya, ya ini salah satunya. Tapi kalau Anda misalnya lagi nyari barang adanya di Surabaya ya bisa dikirim juga gitu ke kota yang Anda mau. Jadi kadang-kadang di toko Jakarta lagi nggak ada gitu. AMPM juga so far ada yang pernah melakukan transaksi di komunitas kita, so far oke dan terpercaya. Berikutnya Perpetual Time ID ya. Ini Perpetual Time ID. Terus udah gitu ada Jube Jam. Jube Jam. Sama yang terakhir adalah IP Watch ya. Ini juga kalau nggak salah di Surabaya kayaknya. Nah jadi itu sih semoga bisa memberikan informasi untuk Anda. Jadi mungkin ada lebih banyak lagi sih toko-toko yang lain gitu. Cuman yang so far kan ada yang request nih toko-toko apa aja yang rekomendasi atau begitu. Tapi ini bukan rekomend. Ini adalah kita diskuskan dengan teman-teman gitu. Kira-kira apa ya? Nah, di list tuh ini 13 ini yang ketemu. Dan yang lain juga bukan berarti yang nggak ada di sini bukan berarti jelek gitu. Bisa aja ada yang bagus gitu dan kelewat karena kan ini yang kita tahu. Kalau yang kita nggak tahu juga bisa banget karena setahu saya lebih dari ini gitu. Nah, nggak tahu kalau dari teman-teman mungkin yang pernah melakukan transaksi dengan toko-toko di luar ini, Anda boleh sharing juga sih di komen di bawah sini ya. Jadi biar Anda yang lain juga bisa tahu gitu. Oh, ini toko ini bagus nih. Nah, terus kalau di kalangan teman-teman terdekat sih yang pernah melakukan transaksi itu dia dikurated sama Hobby Jam sama Official Watch Atelier ya. Jadi itu 3 sih yang kita tuh pernah melakukan transaksi sama mereka gitu. Jadi salah satu yang recommended ya itu. Tapi semuanya juga oke sih karena di luar dari teman dekat kita ya pernah melakukan transaksi di toko-toko yang ada di sini lah, kurang lebih begitu teman-teman. Itu aja mungkin ya, jadi videonya nggak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan video singkat ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kalau mau nyari atau nanya-nanya tentang jam di toko mana sih. Nah ini, sekali lagi Anda juga harus riset sendiri, riset masing-masing tentang, Anda juga perlu belajar tentang keaslian jam tangan, tentang kelengkapan box and paper itu biasanya apa aja gitu. Kondisi yang bagus terus gimana, Anda perlu belajar lebih dalam. Dengan apa Anda boleh datang ke tokonya, Anda boleh tanya-tanya gitu. Kurang lebih begitu sih. Itu lebih baik daripada cuman sekedar nanya di, ya boleh sih Dewa, tapi Anda kalau langsung menyaksikan barangnya secara real tuh lebih bagus gitu. Apalagi kalau ownernya lagi santai ya, Anda bisa ngobrol gitu. Itu aja sih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.